Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Untuk hari ini pertemuan ke-11 yaitu materi mengenai penyangkalan dari sebuah pernyataan dan bukti matematis. Setelah kita mempelajari materi pada pertemuan 10 yaitu direct proof, indirect proof dengan kontraposisi, dan bukti tidak langsung dengan kontradiksi. Nah, di situ akan tugasnya adalah bagaimana cara membuktikan secara matematis ketika terdapat rumus, lalu kita buktikan bagaimana apakah rumus tersebut itu bisa kita sebut sebagai salah satu rumus yang benar. Nah, itu ya. Maka dari itu kita buktikan dengan cara memasukkan nilai angka sehingga terbukti bahwa rumus itu benar. Sebagai contoh, kemarin ada contoh 1 sama dengan 2. Bagaimana kok bisa 1 sama dengan 2? Padahal kan kalau secara logika adalah 1 tidak sama dengan 2. Nah, ternyata 1 sama dengan 2 itu ketika terdapat rumus yang menyebutkan bahwa ada bukti matematis bahwa X sama dengan X kuadrat gitu ya, atau X sama dengan X plus 1. Nah, itu kan kalau X sama dengan X plus 1, berarti 1 tambah 1 sama dengan 2. Maka dari itu, 1 sama dengan 2 dikarenakan ada rumus X sama dengan X plus 1. Itu kalau umpama secara matematika kita rumuskan seperti demikian, tapi pada secara harfiah 1 itu tidak sama dengan 2, seperti itu. Ataupun tugas-tugas yang kemarin. Nah, menyangkut mengenai tugas, nah kemarin itu saya lihat ada yang belum mengumpulkan, ya intinya ya dikumpulkan ya segera, juga dengan pertemuan 9 ya, pertemuan 9 dan pokoknya setelah UTS itu tugasnya tidak full ya yang mengumpulkan. Jadi kan ada 46 mahasiswa ya. Nah, 46 mahasiswa kecuali Pradifta ya. Pradifta karena kan tidak di rekayasa perangkat lunak lagi ya. Jadi 45 gitu ya intinya. 45 itu adalah yang mengumpulkan itu mungkin kalau di pertemuan 9 itu masih ada kurang 6 orang. Nah, seperti itu. Kalau di pertemuan 10 kemarin itu masih kurang ada sekitar 8 sampai 9 orang. Nah, mungkin silakan saya tunggu untuk mengumpulkan tugas 9 dan 10. Meskipun terlambat masih bisa untuk ini ya. Oh ya, untuk menyampaikan pendapat mungkin nanti bisa langsung ke chat aja ya, karena ini speakernya saya matikan untuk bisa mendengarkan untuk bisa presentasi tidak dubbing suara gitu ya, nggak double suara. Jadi kemarin itu saya lihat yang di pertemuan 11 pertemuan 10 ya. Nah, ini ya, 35 berarti 46 ya, berarti 45, 10 orang ya, yang tugas 10. Oke, nggak saya sebutkan aja, pokoknya dikumpulkan. Meskipun ada tulisan late bisa kan, tetap bisa. Oke, mungkin saya akan mulai aja pertemuan 11 hari ini, yaitu mengenai penyangkalan dari sebuah pernyataan dan bukti matematis. Jadi kalau umpama saya rangkum dari pertemuan kemarin, yaitu kita sudah tahu mengenai apa itu direct proof ya kan, direct proof, lalu apa itu indirect proof. Sebentar saya buka. Jadi ada direct proof, ada indirect proof. Jadi direct proof itu terdapat fungsi matematika yang mana pernyataan itu bisa kita nyatakan secara paragraf. Nah, ketika indirect proof itu kita bisa asumsi dan prasyaratnya adalah bisa membuktikan dengan menggunakan
Nah, ini kalau direct proof ya. Ini contoh direct proof, bukti bisa kita jabarkan menggunakan paragraf. Nah, ini contoh bukti tak langsung. Jadi kalau bukti tak langsung itu adalah sebaliknya. Jadi kalau umpama misalkan N adalah bilangan bulat, jika N kuadrat ganjil maka N ganjil, maka dia dibuktikan dengan cara logika sebaliknya. Jadi kalau jika N tidak ganjil, maka N kuadrat tidak ganjil. Bukan lalu N genap atau N ganjil tetapi tidak keduanya. Jika N genap, maka N kuadrat genap. Nah, maka dari itu, jika N ganjil, maka N ganjil. Lalu dibuktikan secara tak langsung. Jika N tidak ganjil, maka N kuadrat juga tidak ganjil. Maka terbukti bahwa ketika dinyatakan sebaliknya, maka N kuadrat itu tetaplah genap, meskipun dihitung secara tak langsung juga genap. Nah, itu sekilas ya. Jadi direct proof, indirect proof, lalu bukti tidak langsung dengan kontradiksi, bukti tidak langsung dengan kontraposisi. Jadi ada kontraposisi, ada kontradiksi. Nah, kemarin. Nah, sekarang mungkin akan di pertemuan 11 ini akan ada sekilas sedikit mengenai bukti tak langsung dengan kontradiksi. Oke. Bahasan hari ini ada 5. Ada bukti tak langsung dengan kontradiksi atau falsifikasi, lalu pembuktian 2 pernyataan yang ekuivalen, contoh penyangkal pernyataan, strategi pembuktian sederhana, dan beberapa kesalahan dalam bukti matematis. Jadi yang pertama bukti tak langsung dengan kontradiksi. Terdapat teorema tidak ada bilangan bulat terbesar. Jadi apa kemarin bilangan bulat 0, 1 sampai seterusnya. Bagaimana cara membuktikan teorema di atas? Tidak ada bilangan bulat terbesar. Bagaimana cara membuktikan dengan cara bukti tak langsung dengan kontradiksi? Nah, pernyataan di atas tidak dapat dibuktikan dengan bukti langsung maupun bukti tak langsung dan dengan kontraposisi. Nah, andaikan terdapat suatu pernyataan teorema P yang ingin dibuktikan kebenarannya. Bukti tak langsung dengan kontradiksi untuk membuktikan kebenaran suatu pernyataan dibangun dengan cara yang pertama asumsikan negasi P itu benar. Jadi umpama yang pertama P itu kan pernyataan ya, jadi tidak ada bilangan bulat terbesar. Berarti kalau dinegasikan terdapat bilangan bulat terbesar. Nah, sedangkan berarti kalau kita asumsikan negasi berikut, berarti ada bilangan bulat terbesar, itu asumsikan benar. Berarti ada bilangan bulat terbesar. Jadi kan kalau logikanya aja kontradiksi. Kontradiksi itu kan masih belum ada kejelasan, ya tidak ada kejelasan. Jadi apapun itu ya kita asumsikan benar gitu ya. Terus konstruksi pernyataan-pernyataan berikutnya dengan aturan eferensi hingga diperoleh pernyataan R dan pernyataan negasi R. Nah, akibatnya dengan aturan inferensi konjungsi, kita ingat konjungsi ya, dan aturan inferensi konjungsi itu berarti kita flashback, jadi ada pengambilan keputusan secara logika operator dan diperoleh R konjungsi negasi R yang merupakan kontradiksi. Jadi R itu kan positif. Negasi di sini ini kan lawan dari R. Nah, itulah yang dinamakan kontradiksi. Kontradiksi itu masih belum jelas dan merupakan lawan dari pernyataan sebelumnya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa negasi P implikasi R dan negasi R benar. Karena negasi P implikasi R dan negasi R benar, dan R dan negasi R selalu salah, maka haruslah negasi P salah. Karena negasi P salah, haruslah P benar. Ya, logikanya di sini kan negasi P implikasi R dan negasi R benar. Nah, dan di sini
diperoleh pernyataan R dan negasi R, itu kita peroleh bahwa hasil dari R dan negasi R itu adalah pernyataan kontradiksi. Nah, ini memang kalau kenapa kok seperti itu? Ya, itu memang aturannya. Jadi kalau umpama membuktikan secara matematis secara tak langsung dengan kontradiksi, apalagi dengan kontradiksi, maka pernyataan tersebut adalah lawan dari sebaliknya pernyataan awal. Kalau ada pernyataan P, berarti kita asumsikan negasi P. Nah, selanjutnya dari pernyataan P akan menghasilkan pernyataan R. Kan pasti kalau umpama ada pernyataan kan ada inferensi atau pengambilan keputusan dari pernyataan itu, apakah benar, apakah salah. Nah, kan masih belum tahu, makanya kita peroleh dulu pernyataan R dan negasi R, entah itu benar atau itu salah. Maka dari itu, kalau kita gabung keduanya, maka kita peroleh R dan negasi R, yang merupakan itu adalah pernyataan kontradiksi. Nah, kalau kita gabung kembali, maka kita hasilkan aturan inferensi, kita bisa sebut sebagai implikasi di situ, maka negasi P, implikasi R, dan negasi R, dan dinyatakan benar, karena awalnya harus negasi P itu adalah benar. Karena negasi P, implikasi R, dan negasi R benar, dan R dan negasi R selalu salah di sini, maka haruslah negasi P salah. Karena negasi P salah, haruslah P benar. Karena di sini kalau umpama negasi P salah, berarti kan lawannya P berarti kan benar. Jadi secara tak langsung itu adalah teorema dari bukti tak langsung, cara mengerjakan bukti tak langsung dengan kontradiksi. Nah, selanjutnya, tadi awal ada teorema tidak ada bilangan bulat terbesar. Bagaimana cara membuktikan ketika terdapat teorema berikut? Jadi kita bisa mengambil keputusan di sana. Kita ambil suatu contoh, andaikan atau misalkan ada bilangan bulat terbesar, katakanlah bilangan itu M. Karena M bilangan bulat terbesar, maka M lebih dari sama dengan N untuk setiap bilangan bulat N. Pandang bilangan N sama dengan M plus 1. N juga merupakan bilangan bulat. Karena bilangan bulat ditambah 1, hasilnya tetap bilangan bulat. Dan N lebih dari M. Hal ini bertentangan dengan pengandaian bahwa M adalah bilangan bulat terbesar nomor 1. Karena kita misalkan ada N yang besar. Jadi N kecil tidak sama dengan N besar. N kecil di sini dia adalah bilangan bulat yang paling besar itu adalah M. Nah, kalau di sini kita pandang bahwa terdapat ketika ada umpama bukan N deh, umpama O gitu ya. O sama dengan M plus 1. Lah, jika M plus 1, berarti kan ada bilangan bulat terbesar selain M, karena ditambah 1. Maka N di sini bisa menimbulkan hal yang bertentangan dengan pengandaian M adalah bilangan bulat terbesar. Nah, untuk itu andaikan terdapat bilangan bulat M yang merupakan bilangan bulat terbesar, karena M bilangan bulat terbesar, maka M lebih dari sama dengan N untuk setiap bilangan bulat N. Ketika kita pandang bahwa terdapat bilangan jika M plus 1 itu masih besar daripada M atau sama dengan N juga merupakan bilangan bulat, dan N lebih dari M. Hal ini bertentangan dengan pengandaian bahwa M adalah bilangan bulat terbesar. Akibatnya, bahwa teorema tidak ada bilangan bulat terbesar, itu maka dia adalah benar. Baik, selanjutnya teorema 4.1, latihan keempat. Jadi kan kemarin kita ada teknik pembuktian pertama. Nah, sekarang kita akan materi teknik pembuktian kedua. Jadi teorema latihan 4. Di antara 37 orang yang berada di sebuah ruangan,
setidaknya ada 4 orang yang berulang tahun pada bulan yang sama. Nah, terdapat teorema seperti itu. Ya dibuat menarik aja ya. Ini gimana kalau ada pernyataan seperti itu. Nah, kita itu intinya kan belajar di sini, belajar logika. Nah, selain itu terdapat teorema kedua. Tidak ada bilangan bulat yang genap dan ganjil sekaligus. Jadi, tidak ada bilangan bulat yang genap dan ganjil sekaligus. Satu itu kan genap, satu itu kan ganjil. Apakah satu juga genap? Berarti kan teorema itu membuktikan bahwa tidak ada bilangan bulat yang genap dan ganjil sekaligus. Satu bilangan itu punya satu definisi, genap apa ganjil. Nah, tapi itu kalau secara teori kita. Nah, gimana kalau cara membuktikannya? Nah, yang pertama, yang tadi mengenai ada 37 orang, 4 orang yang ulang tahun sama. Apakah benar teorema itu? Gitu. Bagaimana cara membuktikannya? Nah, di sini perhatikan bahwa terdapat 12 bulan yang berbeda dalam setahun. Andaikan tidak terdapat 4 orang yang berulang tahun pada bulan yang sama di ruangan itu, maka paling banyak terdapat 3 orang yang berulang tahun pada bulan yang sama di antara 37 orang tersebut. Umpama tidak 4, berarti kan kita bisa saja 3 orang yang sama. Nah, setelah itu kita bisa misalkan, hal ini mengakibatkan paling banyak terdapat 3 dikali 12. Ya logikanya kan kalau umpama ada orang 3, kita kalikan 12 bulan tersebut, kemungkinan terdapat pemisalan 36 orang yang berada di ruangan itu. Jadi yang bertentangan dengan fakta bahwa terdapat 37 orang di ruangan tersebut. Nah, akibatnya di antara 37 orang yang berada di sebuah ruangan, setidaknya ada 4 orang yang berulang tahun pada bulan yang sama. Jadi umpama pertama kan ada 4 dia sebutkan. Nah, kita sangkal bahwa berarti kan paling banyak 3 orang di antara 4. Setelah itu kita kalikan 12 karena logikanya kalau umpama ada orang 3, berarti kan kita kalikan jumlah bulan tersebut. 3 dikali 12, ya kan. Berarti ada 36 orang. Paling enggak kan kalau umpama mungkin ya itu mengenai KPK dan FPB kan, kalau umpama mungkin aja Januari, Februari, Maret, April, Mei sampai Desember, berarti kan ada 12. Nah, mungkin orang satu itu ada 12 itu. Nah, itu kan ada orang 3. Nah, mungkin antara Januari sampai Desember, makanya kita kalikan 3 kali 12 sampai dengan 36. Nah, sini nyambung ya, bahwa kalau umpama mau menebak dari suatu kemungkinan umpama bulan gitu ya, jumlah bulannya berapa, kemungkinan orang itu Januari, Februari, Maret, April, nah itu kan ada 12. Nah berapa orangnya? Ada 3, berarti 36 kemungkinan orang yang berada di ruangan. Padahal teorinya di situ dia 37, berarti hal itu bertentangan. Berarti kalau umpama kita misalkan 3 orang, berarti itu paling banyak udah benar. Nah, berarti paling enggak pernyataan teorema 4.1 itu ada benarnya. Karena kalau umpama 3 orang aja sudah 36 orang, paling enggak terdapat 4 orang yang berulang tahun pada bulan yang sama di ruangan itu. Jadi akibatnya di antara 37 orang yang berada di sebuah ruangan, setidaknya ada 4 orang yang berulang tahun pada bulan yang sama. Jadi benar. Selanjutnya, teorema kedua. Andaikan ada bilangan bulat M yang genap dan ganjil sekaligus, maka terdapat bilangan bulat K dan L yang memenuhi M sama dengan 2K sama dengan 2L plus 1. Ada bilangan bulat K dan L yang memenuhi M. Jadi bilangan bulat M di sini yang genap dan ganjil. Berarti M itu juga sama dengan 2K. 2K sama dengan 2L plus 1. Ingat kan yang dulu gimana cara kita tahu itu bilangan genap? Bagaimana cara tahu ganjil? Berarti kan kalau genap 2K,
Kalau ganjil 2K plus 1. Akibatnya diperoleh 2K min L, ya kan, kalau kita gabungkan di situ, kita ubah ke sisi sebelah kiri, di depan sama dengan berarti kan dikurangi ya. Akibatnya diperoleh 2K minus L atau 2K minus 2L gitu ya, atau kita rangkum 2K minus L. Sama aja kan, sama dengan 1. Atau K min L, kalau kita rubah sisi ruas sebelah dengan depannya sama dengan, itu berarti kita misal 1/2. K min L sama dengan 1/2,5. Nah, hal ini tidak mungkin terjadi karena selisih dari dua bilangan bulat harus berupa bilangan bulat. Jadi tidak ada bilangan bulat yang genap dan ganjil sekaligus. Jadi kalau umpamanya mau, ini kan pelajarannya mengenai teknik pembuktian. Nah, teknik pembuktian kalau secara logika ya nggak mungkin lah 1 itu bilangan genap ya kan. 1 itu bilangan ganjil lah. Bagaimana cara membuktikan secara teorema atau matematis? Karena kan pelajaran matematika. Nah, caranya kita temukan dulu teorema bagaimana cara menemukan bilangan genap dan ganjil. Setelah itu kita institusikan teorema tersebut. Kalau umpama menemukan bilangan genap adalah 2K 2L plus 1 gitu ya, atau bilangan ganjil gitu ya. Nah, setelah itu kita substitusikan nah itu adalah ketemu sampai dengan K min L sama dengan setengah. Nah, padahal ada teorema kalau ya secara logika adalah bilangan bulat dikurangi bilangan bulat adalah pasti bilangan bulat. Nggak mungkin bilangan tidak bulat. Nah, setengah bukan bilangan bulat, bilangan desimal. Untuk itu, hal ini tidak mungkin terjadi. Jadi tidak ada bilangan bulat yang genap dan ganjil sekaligus. Nah, latihan 5. Teorema selanjutnya. Nah, ini ada sebutan tidak terdapat bilangan ganjil terkecil. Nah, tadi tidak terdapat bilangan bulat terbesar. Nah, gimana kalau selanjutnya? Tidak terdapat bilangan ganjil terkecil. Nah, bagaimana cara membuktikan secara matematis? Pertama, andaikan terdapat bilangan ganjil terkecil, misalkan bilangan-bilangan tersebut adalah M. Jadi bilangan ganjil itu M. Maka M, kalau kita misalkan 2K plus 1, ya, untuk suatu bilangan bulat K, dan M kurang dari sama dengan N, untuk setiap bilangan ganjil N. Jadi M tadi bilangan ganjil, kalau umpama kita substitusikan bilangan ganjil itu kan bisa jadi tadi 2L plus 1. Nah, ini kan variabel aja kan ya. Nah, kalau umpama kita ganti aja 2K plus 1. Kalau mau tahu itu bilangan ganjil, bisa aja itu dibukti berarti M itu adalah teoremanya 2K plus 1. Umpama di sini adalah 3, berarti 2 plus 1 kan sama dengan 3 gitu ya. 2 kali 1 plus 1. Itu untuk menemukan bilangan ganjil. Nah, untuk setiap bilangan bulat K dan M kurang dari sama dengan N untuk setiap bilangan ganjil N. Pandang bilangan bulat N sama dengan, nah, ketika kita ada teorema baru N, baru M min 2 sama dengan 2K minus 1 sama dengan 2K minus 1 plus 1. Nah, gimana sih cara menemukan angka-angka ini gitu ya? Nah, yang pertama kan tadi ada teorema M sama dengan 2K plus 1. Nah, untuk setiap bilangan K dan M kurang dari sama dengan N. Nah, ketika kita terdapat teorema baru N, kita buktikan apakah terdapat terkecil gitu ya. Nah, berarti kalau umpama semisal M minus 2. Nah, kenapa minus 2? Karena kan dia tadi bilangan ganjil itu teoremanya 2K. Berarti M minus 2. Sama dengan 2K minus 1. Jadi M di sini adalah
M minus 2, 2K minus 1. Selanjutnya adalah sama dengan 2K, ini kita bisa rangkum, 2K minus 1 plus 1. Nah, N juga merupakan bilangan ganjil, dan N kurang dari M. Maka berarti N adalah bilangan ganjil yang lebih kecil dari M. Dan hal ini bertentangan dengan asumsi bahwa M adalah bilangan ganjil terkecil. Karena tidak ada, kita kalau secara logika kan nggak mungkin ada ya bilangan ganjil terkecil, karena kan infinity kan bilangan itu. Pun juga rumus aljabar yang sampai pun juga bilangan infinity tidak ada batas, itu pun juga bisa jadi adalah kalau secara matematika itu juga nanti akan ketemu ada batasnya juga kok. Bilangan infinity pun juga ada batasnya gitu, nanti ada suatu teorema seperti itu. Nah, kita nggak sampai di situ ya, kita menentukan infinity ada batasnya, tapi kita tahu bahwa ada bilangan itu adalah bilangan infinity. Jadi kalau terdapat teorema tidak terdapat bilangan ganjil terkecil, itu teoremanya bisa buktikan bahwa masih bukan ya, tidak ada memang. Jadi benar ya. Jadi teorema ini benar, tidak terdapat bilangan ganjil terkecil. Dari pembuktian kita punya rumus bilangan, cara menentukan bilangan ganjil. Dan kita misalkan minus 2, lalu kita masukkan substitusikan rumus 2K minus 1, maka dari itu 2K kita masukkan bahwa 2K minus 1 plus 1. Untuk itu N bisa jadi adalah kurang dari M. Jadi M tadi kan 2K plus 1. Nah, ini 2K minus 1. Jadi 2N kurang dari M. Nah, selanjutnya kita ada berapa slide ya ini? 29 ya. Oke. Masih slide 5 kayak. Oke, next. Akar 2 adalah bilangan irasional. Bagaimana ketika terdapat teorema seperti berikut? Teorema di atas berarti akar 2 tidak dapat dinyatakan dalam bentuk A per B, dengan A dan B keduanya adalah bilangan bulat, dan B tidak sama dengan 0. Jadi kalau umpama dibagi 0 kan dia nggak bisa ya. Untuk membuktikan teorema di atas, terlebih dulu tinjau definisi dan dua lema berikut. Misalkan A dan B adalah bilangan bulat yang tak keduanya 0. Faktor persekutuan terbatas di situ faktor persekutuan terbesar dari A dan B dinotasikan jadi FPB AB didefinisikan sebagai bilangan bulat terbesar yang habis membagi A dan B. Anda mengenal istilah GCD sebagai FPB di sekolah dasar dan menengah. Jadi FPB atau GCD merupakan singkatan dari Great Common Divisor atau faktor persekutuan terbesar, yang artinya pembagi bersama terbesar. Sebagai contoh, kita memiliki GCD 8,4 sama dengan 4. Jadi GCD 12,9 itu sama dengan 3. GCD minus 3 minus 6 itu adalah 3. Nah, kalau GCD 3 dan 0 itu faktor persekutuan terbesar adalah 3. Jadi faktor pembagi terbesar itu adalah 3. Jadi kalau 8, 4 itu 4, 12, 9 itu faktor PFBB-nya 3. Ingat-ingat ya, pohon apa tuh namanya? Ya, cara pohon itu ya. Cara menentukan FPB dan KPK secara pohon. Nah, tadi apa tadi pertanyaan? Akar 2 ya. Akar 2 adalah bilangan irasional. Nah, kalau umpama misalkan kita punya lema, kita buktikan dengan cara lema. Nah, apabila R adalah bilangan rasional, maka R dapat dinyatakan dalam bentuk A per B dengan GCD A, B sama dengan 1. Jadi R bilangan rasional ya. R dapat dinyatakan dalam bentuk A per B.
dengan GCD AB, faktor FPB-nya adalah 1. Sebagai contoh, 8/18 dapat dinyatakan sebagai 4/9. Tinjau bahwa GCD 4,9 sama dengan 1. Bentuk bilangan rasional A per B dengan GCD AB 1 selanjutnya dikatakan sebagai bentuk sederhana dari bilangan rasional tersebut. Jadi bentuk sederhana dari bilangan rasional tersebut adalah bisa jadi 4/9 FBB 1. Nah, sekarang kita misalkan lagi ada lemma selanjutnya. Misalkan N adalah bilangan bulat. Jika N kuadrat genap, maka N genap. Nah, kita bukti latihan. Bukti akar 2 adalah bilangan irasional. Andaikan akar 2 bukan bilangan irasional, maka akar 2 bilangan rasional. Akibatnya, berdasarkan lemma 6, jadi yang pertama tadi kan terdapat bilangan bulat A dan B tidak sama dengan 0 dan FPB-nya 1, dan yang memenuhi A per B sama dengan akar 2. Dengan mengkuadratkan kedua ruas tersebut, maka diperoleh A kuadrat per B kuadrat sama dengan 2, sehingga A kuadrat sama dengan 2B kuadrat. Jadi perhatikan bahwa A kuadrat adalah bilangan genap. Berdasarkan lemma 7, A juga harus bilangan genap. Jadi A sama dengan 2C untuk suatu bilangan bulat C. Jadi kan tadi A kuadrat sama dengan 2B kuadrat. Nah, kalau A berarti kan 2B. Berarti kalau umpama kita misalkan C, A sama dengan 2C. Dengan mensubstitusikan hasil ini ke fakta sebelumnya, jadi yang 2B kuadrat tadi atau 2C kuadrat, jadi diperoleh 2C kuadrat sama dengan 2B kuadrat, atau 4C kuadrat sama dengan 2B kuadrat. Jadi kan apapun itu isinya kan dia A kan. Jadi umpama isinya A itu 4C, ya dia bisa saja disebut 4C. Sehingga B kuadrat sama dengan 2C kuadrat. Jadi kalau umpama di sini ada isinya adalah A, apapun itu disebut 2B atau 2C. Atau umpama kalau di sini A sama dengan 2C, A-nya B, berarti 2B-nya adalah 2C. Paham nggak sampai sini? Nah, ini intinya logika aja. Perhatikan rumus-rumus fakta sebelumnya kalau tidak jadi misalkan tadi A kuadrat 2B kuadrat. Nah, kalau misalkan A di sini adalah dia tidak pakai kuadrat, berarti kan bisa saja 2B. Atau kita misalkan bukan B tapi C, kan hanya merubah variabel aja. Berarti A sama dengan 2C. Nah, setelah itu mensubstitusikan dari teorema yang pertama ini, berarti kita peroleh kalau umpama A-nya adalah 2C, berarti itu bisa saja dengan A kuadrat sama dengan 2B kuadrat. Berarti 2C kuadrat sama dengan 2B kuadrat. Atau 4C kuadrat sama dengan 2B kuadrat. Sehingga B kuadrat ini kalau mama kita misalkan berarti sama dengan 2C kuadrat. Dibaca aja dulu kalau nggak ngerti, nah nanti bisa dimasukkan dalam rumus. Nah, perhatikan bahwa B kuadrat adalah bilangan genap. Berdasarkan lemma 7, B juga harus bilangan genap. Jadi B sama dengan 2D. Untuk suatu bilangan, umpama ini kita definisikan lagi bilangan baru, variabel baru, umpama C, itu kita rubah D, boleh. Kan tadi kan kalau untuk suatu bilangan bulat C, 2C, kalau suatu bilangan bulat D, 2D. Nah, tinjau bahwa FPB itu kan 1 tadi. Nah, tinjau bahwa GCD AB itu sama dengan GCD 2C, 2D. Tadi kan A sama dengan 2C, B sama dengan 2D. Jadi kalau GCD AB berarti GCD 2C, 2D. Nah, lebih dari sama dengan 2. Hal ini bertentangan dengan asumsi sebelumnya bahwa FPB sama dengan 1. Nah, ini saya ulang lagi di sini. Tadi ada lebih dari sama dengan 2.
Jadi yang lemma pertama itu adalah FBV 1, sedangkan lemma kedua adalah bilangan bulat jika N kuadrat genap maka N genap. Nah, setelah dibuktikan, AB itu 2C, 2D. Nah, GCD di sini adalah lebih dari sama dengan 2. Nah, hal ini bertentangan dengan asumsi sebelumnya bahwa FBB sama dengan 1. Karena kan di sini adalah GCD 2C 2D 2, padahal dia sama dengan 1. 1 dan GCD FBB ini kan beda. Jadi hal itu bertentangan ketika asumsi sebelumnya FBB 1. Dengan demikian, haruslah akar 2 bilangan irasional. Nah, kalau nggak paham, ya gimana ya, intinya ya ini tadi. Ini perlu direnungkan atau dipelajari, ditulis gitu ya. Ditulis, lebih enak itu nulis. Ditulis gitu ya, akar 2 adalah bilangan irasional. Terus dibuktikan, lemma 1 A kuadrat B lemma 1 A dan B A per B gitu ya. AB, FBB AB 1. Terus ditulis lagi lemma 7 N kuadrat genap, N genap. Nah, terus dibuktikan. Berarti kalau dari rumus, kita rumuskan berarti A per B sama dengan akar 2. Nah, terus kita kuadratkan A kuadrat B kuadrat sama dengan 2. A kuadrat sama dengan 2B kuadrat. Terus lemma 2 genap kan tadi. A kuadrat genap, A juga genap. Nah ini, A kuadrat bilangan genap, berarti A itu juga genap. Jadi A sama dengan 2C. Untuk itu bisa diperoleh sampai dengan B kuadrat 2C kuadrat. Setelah itu didefinisikan B kuadrat bilangan genap. Karena kan kita punya tadi dari lemma 1 kan A sama B. Berarti kan kita butuh A sama B. A kuadrat bilangan genap diselesaikan jadi ada B kuadrat 2C kuadrat. Kita butuh karena untuk membuktikan FBB, kita butuh A sama B-nya. Terus B kuadrat bilangan genap. B sama dengan 2D. Jadi kita buktikan lagi. Setelah itu kita sama dengankan di sini GCD 2C 2D lebih dari sama dengan 2. Berarti setelah itu adalah bertentangan, asumsinya sama dengan 1. Dengan demikian haruslah akar 2 bilangan irasional. Nah, oke, itu yang pertama. Kita next saja dulu. Terus selanjutnya, nah kita sudah tahu bagaimana cara membuktikan ya tadi. Nah, challenging problem. Periksa kebenaran dari pernyataan-pernyataan berikut. Nah, ini ada pelajaran SMA lagi. Kan ini berbukti teknik pembuktian ya. Misalkan A log B menyatakan bilangan real sehingga A pangkat A log B sama dengan B. Contoh, 2 log 8 sama dengan 3. 3 log 9 sama dengan 2, ya kan? Kalau umpama 2 pangkat 3, 3 pangkat 2 kan 9, 2 pangkat 3 kan 8, gitu kan? Kalau umpama matematika SMA dulu loh. Kalau umpama kita mau tahu 2 log 8, berarti kan kita berapa hasilnya sehingga dia bisa 8. Berarti 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. Oh, sejumlah 3. Berarti 2 pangkat berapa bisa 8. Berarti 2 pangkat 3. Berarti hasilnya 2 log 8 sama dengan 3. Nah, kalau ini, berapa? 3 pangkat berapa? Ada 9. Berarti 3 pangkat 2 sama dengan 9. Nah, itu sih flashback. Saya juga flashback. Next, nomor 1. Periksa kebenaran dari pernyataan-pernyataan berikut. Misalkan A log B menyatakan bilangan real sehingga A pangkat log B sama dengan B. Yang pertama, 2 log 3 irasional. Yang kedua, akar 3 dari 2 irasional. Yang ketiga, jika A adalah bilangan genap dan B adalah bilangan ganjil, maka A log B
bukan bilangan rasional. Nah, gimana? Itu berarti tugas. Jadi saya ulang tadi ya. Nah, tadi kan membuktikan akar 2 bilangan irasional. Caranya kalian harus punya lemma-lemma yang ada. Nah, sekarang kalian semua punya lemma di sini. A log B menyatakan bilangan real, sehingga A pangkat log B sama dengan B. Nah, ini lemma kalian. Nah, kalian punya modal ini. Nah, sekarang kalian buktikan 2 log 3 irasional. Nah, kalau hasilnya 2 log 3 berapa berarti? Berarti kan 2 pangkat berapa sama dengan 3. Nah, berarti kan rasional sama bilangan irasional kan bedanya kan apa? Irasional, apa rasional, bilangan tidak apa desimal. Nah, kalau umpama 2 log 3 kan 2 pangkat berapa sama dengan 3 berarti kan bilangan bukan bulat ya. Jadi bisa dibuktikan nanti gimana caranya. Kalau 2 pangkat 3, 8, 3 pangkat 2, 9. Nah, kalau 2 pangkat berapa 3? 2 pangkat 1 aja 2. 2 pangkat berapa? Nah, itu nanti bisa dibuktikan. Tapi ini buktinya bukan lagi sama dengan, tapi buktinya adalah apakah itu irasional. Nah, tadi contohnya yang sebelumnya. Nah, irasional sama rasional itu kita bisa buktikan bahwa ada FPB. Jadi ada lemma. Ini juga dikaitkan di nomor 1 tadi juga butuh. Jadi kalau bilangan rasional itu adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B dan FPB-nya 1. Nah, tadi bilangan A per B tadi bisa dinyatakan 2/3 bisa dinyatakan bilangan bulat enggak? Kan enggak, 2/3 kan koma. Terus yang pangkat ini akar 3 dari 2, terus yang selanjutnya. Jika A adalah bilangan genap dan B adalah bilangan ganjil, maka A log B bukan bilangan rasional. Nah, gimana kalian mau buktikannya? Nah, itu tugas. Next. Masih slide berapa ini? Oke, next. Bahasan kedua yaitu pembuktian 2 pernyataan yang ekuivalen. Misalkan, nah di sini membuktikan ekuivalensi 2 pernyataan. Ekuivalen itu sama dengan gitu loh. Oke, next. Misalkan terdapat suatu pernyataan teorema yang berbentuk P jika dan hanya jika Q atau ditulis P biimplikasi Q. Perhatikan bahwa P biimplikasi Q setara dengan P implikasi Q dan Q implikasi P. Nah, ini kan bisa kita nyatakan P biimplikasi Q kan, dan. Jadi untuk membuktikan bahwa P biimplikasi Q berlaku, kita dapat melakukannya dengan membuktikan P implikasi Q berlaku dan Q implikasi P berlaku. Nah, teorema apabila N bilangan bulat, dan maka N ganjil jika dan hanya jika 5N plus 6 ganjil. Nah, ini ada teorema. Jadi teorema itu kan suatu rumus dasar atau teori dasar gitu ya. Dan teorema punya lemma, kontraposisi, dan bukti ya di materi kita pertama. Nah ini apabila N adalah bilangan bulat, maka N ganjil dan jika dan hanya jika 5N plus ganjil, jika 5N plus 6 sama dengan ganjil gitu ya. Nah, bukti pertama. Pertama akan dibuktikan. Nah, ini sebentar.
Nah, yang pertama, buktikan kita bisa nyatakan. Pertama, akan dibuktikan bahwa jika N ganjil, maka 5N plus 6 ganjil. Ini pernyataan kan? Andaikan, oh ya, kalau ada pertanyaan langsung ada di chat ya. Tadi dari pernyataan saya tadi, nah ini materi belum saya bagi karena baru, jadi saya nanti susun dulu baru bisa bagi. Ini bisa kalian screenshot kalau masih belum tadi. Nah gitu ya. Tadi bukti-bukti matematis. Kalau saya rasa yang sebelumnya itu jelas sudah ya. Ya mungkin rumus-rumusnya itu adalah suatu rumus. Ya memang itu mutlak, ya memang rumusnya gitu. Jadi kalau ganjil genap itu cara menentukannya. Nah ini sekarang ada bagaimana membuktikan ekuivalensi dua pernyataan. Nah ini pernyataan 1, N adalah bilangan bulat. Maka N ganjil jika dan hanya jika 5N plus 6 sama 5N plus 6 ganjil. Kalau 5 kali 1 plus 6 atau 5 kali 3 plus 6, 15 plus 6, nah itu apapun itu ganjil. Nah kalau secara logika kan benar ya. Nah gimana kalau bukti secara matematis? Oke. Pertama, akan dibuktikan bahwa jika N ganjil, maka 5N plus 6 ganjil. Nah, andaikan N ganjil, maka N itu kan teoremnya ganjil apapun itu plus 1 gitu ya. Gampang kan? Kalau genap itu 2K, kalau ganjil 2K plus 1. K itu nilai substitusinya, nilai tambahan. Untuk suatu bilangan bulat K. Nah, kita peroleh 5N plus 6, kita peroleh 5, N-nya 2K plus 1 plus 6, sama dengan 2, nah ini kan kalau disederhanakan ya, 2, 5K plus 5 plus 1. Jadi 5N plus 6 itu ganjil. Nah selanjutnya akan dibuktikan bahwa jika 5N plus 6 ganjil, maka N ganjil. Pernyataan ini setara dengan kontraposisinya, yaitu jika N genap, maka 5N plus 6 genap. Andaikan N genap, maka N sama dengan 2L atau 2K gitu ya. Sebut untuk suatu bilangan bulat L. Kita peroleh 5N plus 6 sama dengan 5 2L plus 6. Sama dengan 2 kali 5L plus 3. Ini disederhanakan. Jadi 5N plus 6 genap. Nah, bukti bahwa di situ adalah apabila N adalah bilangan bulat, maka N ganjil jika dan hanya jika 5N plus 6 ganjil. Nah, itu contohnya. Berarti teorema 1 itu adalah benar ya. Kalau umpama misalkan di sini genap, tidak akan pernah mungkin, maka bila ada N genap, pasti jawabannya akan genap. Jika N ganjil, maka jawabannya adalah jika dan hanya jika juga dia ganjil. Latihan 6 sudah dikerjakan. Tadi ada challenging problem, terus ada latihan 6. Latihan. Nah, tadi penyangkalan pernyataan itu maksudnya apakah salah, apakah benar gitu ya. Jadi buktikan atau sangkal pernyataan berikut. Misalkan N adalah bilangan bulat. Yang pertama, N ganjil jika dan hanya jika 7N plus 4 ganjil. N plus 5 ganjil jika dan hanya jika 3N plus 2 sama dengan ganjil. Nah, kalau misalkan 7 kali 1 plus 4, 11 gitu ya. Terus N plus 5 ganjil jika 3N plus 2 ganjil. Umpama kita masukkan 1 plus 5, 2 plus 5, berarti di sini 3 kali 2 plus 2. Ya, ini pernyataan 2 ini. Nah, bagaimana cara
kalian membuktikan bahwa pernyataan teorema ini benar. Kalau secara logika kita masukkan benar. Nah, buktikan dengan cara matematis, dengan cara intinya adalah ganjil genap ya. Berarti kalau ganjil itu 2K plus 1, 2L plus 1, kalau genap 2K atau 2L. Nah, dengan cara substitusikan rumus itu aja, nanti akan ketemu gitu ya. Nah, cara sebelumnya ini. Langsung aja dikerjakan gitu ya. Nanti biar langsung saya cek. Kalau ini, nah ini mungkin bisa di screenshot atau di ini dulu. Oh iya, kalau ada pertanyaan di chat ya. Kalau enggak saya enggak mengaktifkan speaker. Oke, next. Contoh penyangkal pernyataan. Ingat kembali bahwa untuk menunjukkan kalimat yang berbentuk for all x, px salah, kita cukup mencari sebuah contoh penyangkal, yakni sebuah elemen C pada semesta pembicaraan yang mengakibatkan PC salah. Ya, logikanya kalau for all x, px salah, jadi ingat-ingat ya tadi, for all x, p itu pernyataan atau proposisi salah, berarti kita cukup cari sebuah contoh penyangkal. Misalkan ada sebuah elemen C pada semesta pembicaraan itu seperti lingkungannya lah ya, sebuah domain. Nah, domain. Jadi ada variabel C di domain X yang mengakibatkan proposisi C itu salah gitu. Jadi latihan. Periksa kebenaran dari pernyataan-pernyataan berikut. Jika X adalah bilangan tak nol real, jadi bilangan tidak nol, bilangan real, gitu ya, maka X kuadrat lebih dari sama dengan 1. Misalkan X, Y, Z dan adalah bilangan bulat. Apabila X, Y sama dengan 0 dan YZ sama dengan 0, maka XZ juga sama dengan 0. Periksa kebenaran dari pernyataan-pernyataan berikut. Nah, solusi yang pertama, pernyataan salah, pilih X sama dengan 1/2, maka X kuadrat sama dengan 1/4. Tidak lebih dari sama dengan 1. Ya kan, 0,25 kan tidak lebih dari sama dengan 1. Nah, itu bilangan tak nol real. Enggak nol, bilangan real. Jadi 0,25 kan enggak nol. Nah, misalkan pilih salah satu, umpama aja setengah lah. Umpama kita kuadratkan jadi 1/4. Nah, ketika kita buktikan, berarti X kuadrat sama dengan 1/4. Nah, berarti bukan 1 kan. Nah, pernyataan yang 1 itu kita pilih yang setengah. Jadi ada yang pernyataan salah. Terus yang kedua, pilih X sama dengan 1, Y sama dengan 0, dan Z sama dengan 2. Maka X, Y 0, Y, Z 0, tapi XZ adalah 2. Yaitu keduanya adalah pernyataan salah. Nah, ini contoh penyangkal sebuah pernyataan. Nah, pilih elemen yang salah. Nah, ini kita sudah pilih variabel yang salah untuk membuktikan. Itu adalah materi contoh penyangkal pernyataan. Jadi, cari elemen untuk menyalahkan pernyataan ini. Nah, gitu ya. Nah, dari sini mudah ya. Oke, next. Sub 4, strategi pembuktian sederhana. Jadi, strategi pembuktian, ini ada ketika dihadapkan pada suatu pernyataan ya, begin at the beginning and go on till you come to the end, then stop. Jadi mulai dari awal, kemudian kita akan menghentikannya sampai dengan batas akhir, kemudian kita hentikan. Nah, itu strategi pembuktian.
dari ada pernyataan gitu ya. Jadi ketika dihadapkan pada suatu pernyataan yang ingin dibuktikan atau diperiksa kebenarannya. Yang pertama, terjemahkan setiap istilah pada pernyataan tersebut sesuai dengan definisinya. Yang kedua, analisis arti dari hipotesis dan kesimpulan yang ada pada pernyataan tersebut. Ketiga, lihat korelasi yang ada antara hipotesis dan kesimpulan. Keempat, coba membuktikan dengan memakai salah satu metode pembuktian untuk pernyataan yang berupa implikasi. Coba buktikan dengan bukti langsung, jika gagal, coba bukti tak langsung dengan kontraposisi, jika gagal lagi, coba bukti dengan kontradiksi. Nah, ini kita sudah bahas di materi awal, ada bukti langsung, ada bukti tak langsung dengan kontraposisi, ada bukti dengan kontradiksi. Jika pembuktian gagal, maka pernyataan salah. Jadi kalau umpama menemukan suatu pernyataan, nah kalau umpama kebetulan, kalau umpama tugas saya kan mesti kalau ada subbab ini, umpama contoh bukti langsung gitu ya. Nah soalnya bukti langsung ini, contoh soal dari bukti tak langsung ini, contoh soal bukti dengan kontradiksi ini, dan soal-soalnya pun sudah ada di subnya itu. Nah kalau umpama dihadapkan, sudah saya berikan materi-materi bukti tak langsung, bukti dengan kontraposisi, kontradiksi. Nah ketika ada soal di suatu soal gitu ya, nah cara bukti apa? Soalnya itu buktikan gitu ya. Apakah pernyataan ini salah atau benar? Nah, dengan teknik pembuktian yang telah Anda kuasai ya. Nah, berarti yang pertama adalah kita buktikan dulu dengan bukti langsung. Kedua, kalau jika gagal, bukti tak langsung. Dengan jika gagal, bukti dengan kontradiksi. Nah, jika pembuktian gagal, maka mungkin pernyataan itu salah. Nah, subbab selanjutnya yaitu beberapa kesalahan dalam bukti matematis. Apa yang salah dengan teorema dan bukti berikut? Nah, terdapat teorema 1 sama dengan minus 1. Nah, kemarin 1 sama dengan 2, sekarang 1 minus 1. Perhatikan bahwa 1 sama dengan akar 1 sama dengan, jadi akar 1 itu kan 1 ya. Nah, sama dengan kalau kita bisa anukan lagi ya, minus 1 kali minus 1 kan 1. Nah, kita bisa sederhanakan lagi gitu ya. Kalau disederhanakan ke kanan kan sama dengan 1. Nah, ini kita jabarkan 1 itu bisa saja akar 1, itu benar. Ini teorema itu kan, jadi teorema itu prinsip gitu ya. Bukan berarti secara harfiah benar, tapi itu adalah suatu pernyataan dari orang. Ini yang benar secara harfiah. 1 sama dengan akar 1 sama dengan akar minus 1 kali minus 1. Nah, kita jabarkan lagi. Akar minus 1 sama dengan akar minus 1 kali akar minus 1 itu sama dengan 1, sama dengan dalam akar minus 1 pangkat 2. Nah, sama dengan minus 1. Ini tanda kotak. Ini kan sama dengan bukti ya. Nah, kesalahan ada pada penggunaan fakta bahwa akar minus 1 kali minus 1 sama dengan akar minus 1 minus akar minus 1. Penggunaan sifat akar AB, akar A, akar B hanya diperbolehkan ketika setidaknya satu dari A atau B positif. Nah, keduanya negatif. Kesalahan dalam manipulasi fakta-fakta matematis seperti ini disebut kekeliruan matematis. Jika N kuadrat genap, maka N genap. Nah, buktikan. Andaikan N kuadrat genap, maka N kuadrat sama dengan 2K. Untuk suatu bilangan bulat K. Andaikan N sama dengan 2L. Untuk suatu bilangan bulat L, kita memiliki N kuadrat 4L kuadrat sama dengan 2 kali 2L kuadrat. Jadi, dapat disimpulkan bahwa N genap. Teorema di atas benar. Salah satu buktinya dapat diperoleh melalui pembuktian dengan kontraposisi. Akan tetapi, bukti di atas salah karena pernyataan
andaikan N sama dengan 2L untuk suatu bilangan bulat L muncul di dalamnya tiba-tiba dan tanpa justifikasi. Ini ya, N 2L untuk suatu bilangan bulat L. Tidak ada argumen dalam bukti yang dapat menunjukkan bahwa N memang benar-benar dapat ditulis dalam bentuk 2L untuk suatu bilangan bulat L. Justru hal inilah yang ingin ditunjukkan. Kesalahan seperti ini yaitu memberikan bukti dengan memakai fakta yang ingin dibuktikan pada bukti dari fakta tersebut. Disebut argumentasi sirkular atau circular reasoning. Nah, berarti kalau umpama kita dapat jika N kuadrat maka N genap. Jadi kita buktikan kan dengan kontraposisi. Jawabannya adalah berikut ini. Nah, teori di atas benar. Salah satu buktinya dapat diperoleh ya akan tetapi bukti di atas salah karena penyataan andaikan N sama 2L suatu bilangan bulat L muncul di dalamnya tiba-tiba dan tanpa justifikasi. Tidak ada argumen dalam bukti yang dapat menunjukkan bahwa N memang benar-benar dapat ditulis dalam bentuk 2L untuk suatu bilangan bulat L. Justru hal inilah yang ingin ditunjukkan. Kesalahan seperti ini memberikan bukti dengan memakai fakta yang ingin dibuktikan. Disebut argumentasi sirkular. Kan yang ingin dibuktikan kan tadi kan 2L N sama dengan 2L kan kita ingin buktikan kan genap sama dengan genap gitu ya N kuadrat genap N genap. Nah kalau N 2L sama aja seperti pernyataan N kuadrat N genap. Jadi justru hal ini yang ingin dibuktikan malah ditunjukkan di situ. Jadi pernyataan ini disebut sebagai argumentasi sirkular atau argumentasi yang ingin dibuktikan. Nah, sampai sini, nah mungkin materi akan saya langsung bagikan ya nanti sebentar setelah selesai perkuliahan. Nah, oke. Tugas ya. Untuk tugasnya tadi sudah ya. Tugasnya tadi di latihan latihan 6 halaman ini 74. Nah, kalau bisa dikerjakan sekarang boleh. Nah, ini kan kita kan ada 3 jam. Sekarang masih jam 2.21 ya. Kan materi memang 1 jam aja ya. Jadi dari 3 jam saya materi 1 jam saja. Terus 2 jamnya dipakai untuk mengerjakan biar enggak ini ya, biar masuk juga ya. Kalau lama-lama nanti malah enggak masuk. Nah, sampai sini. Oke. Dari materi ini ada ditanyakan? Silakan. Oke, mungkin ada siapa ini ya? Nah, ini ada partisipannya siapa aja ini? Berarti ada 42 ya, nggak masuk 3. Oke, mungkin siapa ya yang mau tanya? Mau ke Ega? Ada ditanyakan Ega? Atau siapa Belum. ya? Terus apa ya? Torik mana Torik ya? Ada Torik nggak di sini? Ada ya? Torik.
Sore Kadir. Hadir. Mana tugasmu pertemuan 9? Halo, ini kecil sekali. Oh ya, jadi Halo, mana tugasmu pertemuan 9, Torik? belum. OTW. OTW. Oke, pertemuan sama-sama 10 ya. Tanggal 10. Pertemuan 9 dan pertemuan 10 belum. Oh iya, Bu, sama pertemuan 7. Iya, pertemuan 7. Iya, saya belum periksa malah. Ya, Nah, oke. Terus apa lagi ya? Bentar. Yang kemarin, aduh saya lupa juga. Ada 10 yang belum ya. Yang lain kerjakan ya. Oke, belum ya. Mudah soalnya materi ini, teknik pembuktian kan. Tapi dibuktikan dengan dikerjakan ya tugasnya. Oke, absen aja ya. Kita selesaikan lebih awal biar berarti yang enggak masuk. Nah, ini saya lihat 42. oh ya, saya absen, Bu. Oke. Oh, berarti ini di rumahnya siapa ini? Ah, Sebentar, Bu. ketahuan. Kalian ada di mana ini? Saya di luar, Bu. Oh iya, ya jelas di luar. Bisa di luar kamar ya. Bukan ini, luar apa ini? Ruangan ini, Bu. Iya. Enggak ya. Oh iya, kantor, Bu, kantor. Oh, kantor. Oh, saya tahu ini di mana. Biasanya kalau base camp itu loh, sebenarnya saya lihat loh story-story kalian di WA, di Instagram. Saking saya nggak komen. Nggak wis, oke, saya absen aja lah. Bu, story saya jangan dilihat loh, Bu. Siapa ini tadi? Siapa tadi? Mohon maaf, saya tadi buka Igrasi ya sini. Alhamdulillah saya nggak dicain. Oh, Reza. Enggak, tadi Leonard ya. Yang paling sering saya lihat tuh nice. Login. Langsung aja ya dikerjakan berarti. Kan lagi berkerumpul nih. Nah, langsung aja dikerjakan grup. Terus apa lagi ya? Oh iya kan ini pertemuan 11. Terus bentar ini kapan ini? Nah, ini materinya kurang 1 ya. Jadi pengertian induksi dan induksi matematika dan induksi kuat. Jadi kurang 1 materi. Keliru. Jadi kita kan pertemuan 11. Ada 15 lah, 16 UAS. Berarti ada 4 pertemuan
Nanti akan ada sisa, mungkin ada 2 pertemuan. Mungkin saya buat tugas ya. Materinya selesai, tugas, terus ya, ini nanti dikerjakan aja. Yang tidak masuk siapa ya? Cek gitu ya, terus biar gampang. Siapa ini ya? Kira-kira Bu, Leo, Bu, oke. izin apa panitia dia. Oh ya, loyal ya, loyalism. Oh ya, Diana ya, jadi pembicara. Selamat Diana. Terus Leo. Terus siapa lagi? Ada berapa? 4 berarti. Selain Pradifta berarti 3. 3, saya cari juga. Oh, Nafi hadir ya. Untuk Nafi Hadir, selamat Bu. ya. Selamat ya untuk mahasiswa berprestasi. Iya, Bu. Makasih, Bu. Berarti siapa lagi nih yang nggak hadir ini ya? Sebentar. Rayhan, Zulkarnain, Fatahila, William, Amanda, Akil, Edu, Rizvan, Reza, Komang, Anwar, Ersan, Andika. Oh, Akbar. Yusuf Akbar hadir enggak? Akbar Triatfa sama Haria Abimanyu. Berarti Moh Yusul Akbar Anwari enggak hadir. Akbar hadir, Bu. Oh, Akbar hadir. Triatfa. Akbar Triatfa kan? Oh ya, hadir. Oke. Akbar hadir. Yang Yusuf Akbar enggak. Boleh hadir, Bu. Iya. Loh. Katanya tadi. Oke lah. Tadi belum ada tadi di pertemuan saya. Leo. Iya, Bu. Baru KTI soalnya. Oh ya, LKTI ya. Yes, apa? Iya. Siapa lagi nih? Ntar. Kurang 3. Siapa ya? Yusuf Akbar. Berarti kurang 1. Pradifta, Yusuf Akbar. Kan ini 4-4 kan, berarti 4-3. Berarti 3. Pradifta 1, 2. Yusuf Akbar 1. Nah, kurang 1. Sebentar. Siapa ini? Aulia hadir, Raffi, Akbar Triatfa, Diana, Leonard, Safril, Farhan Yuko, Fajar Indrawan, Ahmad Fadli, Yuridan, Torik hadir, Bisma, Ardiansa Bisma, terus Ilham Yori, Salva, Nafi, Charlie, Bu, coba Bu dicek. Charlie ya. Oh ya. Terima kasih Nafi.
Zwingli. Oke. Ada yang tahu? Enggak ya? Alfa. Oke, selesai. Dua. It's keliru. Aduh. Ya, oke. Oke, terima kasih. Saya akhiri ya. Bisa saya akhiri. Nanti pertanyaan bisa disampaikan juga lewat WA. Materi terus saya langsung upload nanti di dalamnya. Terima kasih. Saya akhiri pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, Ilham Yori ya tadi chat ya. Ya, Swingli Charlie. Oke, makasih. Saya akhiri. Makasih Bu. Bye.